Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang program menghitung jumlah saldo akhir. Yang pertama, sini kalian membuat HTML dulu, terus dengan title latihan, lalu membuat body, lalu di dalam body ada H1 dan latihan 1 dengan P program menghitung jumlah saldo akhir. Lalu ada form action dengan kosong, lalu metodenya dengan post. Lalu di dalam UL dan LI dengan label for S awal dengan saldo awal. Lalu di sini ada input dengan text, name S awal dengan ID awal. Lalu dengan placeholder masukkan saldo awal. Lalu ada label form dengan jumlah bulan. Lalu dengan input text, name bulan, ID bulan, placeholdernya masukkan jumlah bulan. Lalu dengan button tip submit kirim. Lalu sama dengan form. Lalu masuk ke sini dengan PHP dengan variabel S awal dengan variabel post S awal. Lalu ada variabel jumbulan dengan variabel post dan jumbulan. Lalu variabel bunga sama dengan variabel S awal dikali 0.03, itu tuh dengan bunga 3% maksudnya. Lalu dengan variabel hasil ada variabel S awal plus variabel bunga dikali variabel jumbulan. Tutup kurung, lalu lanjut saja ke misalkan di sini masukkan saldo awal, misalkan saldo awalnya 100.000. Nah, masukkan jumlah bulan, kan di sini jumlah bulannya 5 bulan. Lalu kirim. Nah, maka jumlah saldo akhirnya 115.000. Itu tuh dikali dengan 3%. Itu dikali dengan bunga ya, dengan bunga 3%. Nah, kita lanjut ke latihan 1.php. Di sini yang pertama kita membuat dulu HTML-nya. Nah, setelah itu kita buat body. Di dalam body ada H1 dengan latihan 2. Lalu di sini ada program menentukan banyaknya uang pecahan dengan form action kosong dengan metodenya post. Lalu dengan label for uang dengan uang sama dengan uang, lalu dengan ininya uang, lalu label, lalu ada input type dengan text, name dengan uang, lalu ID uang, placeholdernya masukkan jumlah uang. Lalu di sini ada button tab dengan submit atau kirim. Lalu di table cell paddingnya ini 8. Lalu di sini dengan TR atau TD image src image ini JPG dengan ALT-nya dengan 100. Nah, ini tuh untuk nanti menampilkan ini gambar ya di sana dengan gambar ini mata uang. Nah, ini mata uang ini 100 ya. Mata uang 100. Lalu ada variabel sisa dengan TD, TR, lalu di TD dengan image, lalu src dengan image 50 PNG. Ini sama dan untuk memasukkan gambar ya. Lalu ini untuk PHP-nya dengan variabel uang sama dengan variabel post dalam kurung uang. Lalu variabel hitung sama dengan variabel uang. Lalu ini sisa bagi ya. Sisa bagi bisa disebut sisa bagi sama dengan 100. Lalu ada variabel sisa dalam kurung variabel uang dikurang variabel hitung, terus
dibagi 100.000 ya. Lalu dengan ada variabel hitung 1 sama dengan variabel hitung, terus ini dan bagi hasil 50.000. Lalu ada variabel sisa 1 sama dengan variabel hitung dikurang variabel hitung 1 dibagi dengan 50.000. Lalu ada variabel hitung 2 sama dengan variabel hitung 1. Tuh ini ada bagi hasil 20.000. Lalu ada variabel sisa 2 sama dengan dalam kurung variabel hitung 1 dikurang variabel hitung 2 dengan dibagi 20.000. Lalu ada variabel hitung 3 sama dengan variabel hitung 2. Ada bagi hasil 5.000. Lalu ada variabel sisa 3 sama dengan dalam kurung variabel hitung 2 sama dengan variabel hitung 3 dibagi 5.000. Lalu ada variabel hitung 4 sama dengan variabel hitung 3 dengan hasil baginya 100. Lalu ada variabel sisa 4 sama dengan variabel hitung 3 dikurang variabel hitung 4 dalam kurung, lalu ada dibagi 100. Lalu ada variabel hitung 5 sama dengan variabel hitung 4, lalu ada sisa bagi 50. Lalu ada variabel sisa 5 sama dengan dalam kurung variabel hitung 4 dikurang variabel hitung 5 dengan dibagi 50. Ini buat Puppet. Nah, di sini kita langsung saja ke prakteknya. Kita di indeks. Nah, kita masuk ke latihan 1. Nah, di sini ada latihan 2 dengan program menentukan banyaknya uang pecahan. Yang pertama kita masukkan, misalkan di sini 100, misalkan 175.000. Nah, di sini uang dengan 175.000. Lalu kita kirim. Nah, nanti hasilnya seperti ini. Misalkan di sini 100 ada 1, lalu 50 ada 1, 20 ada 1, 5.000 ada 1. Maka kalau dijumlahkan ini ada 175.000 seperti itu. Lalu kita lanjut ke latihan 2. Nah, lalu kita lanjut ke latihan 2. Seperti biasa di sini kita membuat dulu HTML-nya. Setelah itu di dalam body ada H1 dengan latihan 3, lalu program konversi waktu. Lalu dengan form action kosong dengan method post, dengan label for dengan detik, lalu input type dengan text, name dengan detik, ID detik, passwordnya masukkan detik. Lalu ada button tip submit, lalu kirim. Lalu ada dengan form. Lalu di sini ada .php, ada variabel detik sama dengan variabel post dalam kurung tanda kutip detik. Lalu di sini ada variabel J sama dengan variabel detik, atau di sini ada persen atau bagi hasil dengan 3.600. Lalu ada variabel S jam sama dengan variabel detik dikurang variabel J. Lalu ada variabel jam sama dengan variabel S jam, lalu di sini ada dibagi 3.600. Lalu ada variabel M sama dengan variabel J atau bagi hasil 60 atau persen 60. Lalu di sini ada variabel S menit sama dengan variabel J dikurang variabel M.
lalu ada variabel menit sama dengan variabel s menit, ada dibagi 60, lalu ada variabel detik sama dengan variabel m. Nah, lalu sini ada dengan menampilkan hasil dot variabel jam dot tanda kutip jam. Lalu sini ada variabel menit dengan tanda kutip menit, lalu dengan variabel detik ada variabel detik, lalu ada tanda kutip 2 detik. Langsung saja kita ke prakteknya. Ke latihan 2. Nah, program konversi waktu detik masukkan detik, misalkan kita detiknya itu misalkan 3600, maka hasilnya 1 jam, nggak 0 menit, nah 0 detik. Karena di sini kita 4500. Nah, kita coba lagi. Nah, maka hasilnya akan 12 jam 30 menit, nah 0 detik. Nah, setelah itu kita lanjut ke latihan 3. Nah, setelah itu kita lanjut ke latihan 3. Yang pertama, biasa kalian membuat HTML dulu dengan title latihan 5. Lalu di dalam body ada latihan 5, lalu dengan P program menghitung selisih waktu, lalu ada from actionnya kosong dengan metodenya post, lalu ada H3 form 1, lalu LE dan LE ada label form tanda kutip 2 jam, lalu jam label, lalu ada input type-nya dengan text, name, jam, ID jam dengan jam, lalu placeholder-nya masukkan jam, lalu ada label for menit ini dengan sama menit, titik 2 label, lalu input type dengan text, name cuma dengan menit, ID menit, placeholder-nya masukkan menit, ada label form detik dengan detik, lalu input type dengan text, dengan name detik, ID detik, ini placeholder-nya masukkan detik. Lalu di sini ada H3 form 2 LE, dalam LE ada label for sama dengan jam 1, lalu ada sini ada jam titik 2, lalu input type dengan text, name jam 1 dengan ID jam 1 dengan placeholder-nya masukkan jam, lalu label ada form menit 1 menit dengan input type-nya text, name sama dengan menit 1 dengan ID menit 1, nah placeholder-nya masukkan menit, lalu ada label for sama dengan detik 1 dengan detik, lalu ada input type dengan text, name sama dengan detik 1 dan ID sama dengan tanda kutip detik 1, lalu placeholder-nya sama dengan masukkan detik, lalu ada button type sama dengan submit atau kirim. Nah, lalu di sini ada tampilkan waktu pertama sama dengan tanda kutip titik atau dot variabel jam, lalu tanda kutip ada titik 2, lalu ada variabel menit dan variabel detik, lalu ada tampilkan waktu akhir sama dengan terus variabel jam 1, lalu ada variabel menit 1, lalu ada variabel detik 1, lalu BR, lalu ada tampilkan hasil detik sama dengan variabel selisih. Lalu di sini ada kayak yang tadi, lalu ada variabel jam sama dengan variabel post, lalu ada variabel menit sama dengan variabel post menit, lalu variabel detik sama dengan variabel post dengan detik, lalu ada variabel jam 1 sama dengan variabel post jam 1, lalu ada variabel menit 1 sama dengan variabel post dalam kurung tanda kutip 2 menit 1,
Lalu ada variabel detik 1 sama dengan variabel pos tanda kutip 2 dengan detik 1. Lalu di sini ada variabel selisih sama dengan dalam kurung variabel jam dikali 3600 dikurang variabel jam 1 dikali 3600 tutup kurung, lalu ditambah kurung buka variabel menit dikali 60 dikurang variabel menit 1 dikali 60 tutup kurung, lalu ditambah dalam kurung variabel detik dikurang variabel detik 1 sama dengan tutup kurung titik koma. Nah, langsung saja kita ke prakteknya. Sini ke latihan 3. Nah, di sini latihan 5, program menghitung selisih waktu dengan form 1 jam. Misalkan jamnya 2 jam, menitnya kan 60, detiknya ke kan 5 3600. Nah, lalu ada form 2, tekan form 2 3 jam dengan ini salah, tekan menitnya kita 2 menit, yang ini ke 1 menit dengan detiknya kan 2600, lalu kita kirim. Nah, maka waktu pertama yaitu dengan 2 jam 2 menit 600 detik ya. Lalu ada waktu akhirnya yaitu 3 jam 3 yaitu dengan waktu akhirnya sama dengan 3 jam 1 menit 2600 detik ya. Nah, maka dihitungnya hasil detiknya yaitu minus 5540. Nah, seperti itu. Nah, mungkin dari tugas 1 cukup sekian. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam perkataan atau salah menyebutkan variabel. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.